Bapak Ibu jamaah rahimahullah, alhamdulillah, puji syukur, puji panggilan kepada Allah, alhamdulillah. Yang dalu menika pinaringan ringkas terang Allah nyatakan langkah kula panjenengan sesarangan yang dalu menika kula panjenengan pelaku ilmi sesarangan ngaos, sesarangan mengupas ayat-ayatipun Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim kalian sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saestu langkah kula panjenengan ing dalem menika dados amal sholih, dados pemberat timbangan amal kesayangan kula panjenengan nalika kula panjenengan sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pelaksanaan dalam menika tanggal kalih doso Januari, pelaksanaan tanggal kalih doso Recep kuwi kan wis nang mriki kok pikanto. Kalih doso kuwi Recep ruang yo poso masalah besar. Mungkin buat jam saged pinanggan mulai kalian bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, nalika ing pepanggihan kala wingi ingkang kula aturaken magayutan kalian mikul dhuwur mendem jero magayutan kalian birrul walidain terus pundi anggenipun lare bekti dumateng tiyang sepuh kala wingi kesupen dereng kula aturaken terus pundi supados lare menika saged bektos kalian tiyang sepuh menika salah satunya kita sebagai orang tua juga membantu anak supaya berbakti kepada orang tua. Contohnya seperti contohipun boten sekedhik tiyang sepuh menika nalika sampun undur nalika sampun usianipun sepuh niku gampanganipun rasa angel-angel anggenipun jaluk diladeni anak. Boten sekedhik tiyang sepuh menika nalika usianipun sampun sepuh niku anggenipun momongane lagi angel. Dadi balik bocah cilik leres, dadi bocah cilik terus pundi anggenipun ya rasa angel supados lari menika anak anggenipun kula wenang tiyang sepuh niku saged maksimal anggenipun ngopeni. Niku kadang kala sing boten kathah upamane ingkang ngemuki biasanya yang dimutil magayutan kalian birrul walidain anak bekti rawa kula terus pundi tiyang sepuh akhiripun nalika sampun masuk usia undur menika kadang kala boten diaturi. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, salah sagipun ing dalem menika ingkang badhe kula aturaken magayutan kalian swarga numut neraka kapur lingi mikul dhuwur mendem jero saniki swarga nunut neraka kapur. Wonten pitakenan menika. Apakah masuk surganya istri itu tergantung dari suami? Enak pitakenan terus dulu. Melebet surganya istri itu apakah tergantung suami? Tergantung ya, tergantung. Bisa iya, bisa tidak. Menika pertanyaan menika saestu kula lontarkan amargi wonten kalih buku ingkang ekstrim. Ada yang berpandangan terlalu ekstrim kanan, ada yang berpandangan terlalu ekstrim kiri. Ekstrim kanan ini punya pendapat tidak pengaruh sama sekali. Apa yang dilakukan suami terhadap istri tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Intine amalane tergantung urusannya dhewe. Itu pemanggilan kos tunggal. Pemanggilan kali tergantung suami. Pasrah bong to'an swarga nunut neraka
masuk surga, istrinipun numpang, nalika garwanipun nalika suami mlebet neraka, istrinipun katut terbawa menika. Pramila miturut kalimat kosakata di bahasa Jawa, swarga nunut neraka katut menika pasrah bongkokan totalitas. Asal manut pada suami mesti masuk surga. Kinten-kinten ibu-ibu sami setuju mboten? Pasrah bongkokan anggere manut totalitas rosing kakung mesti mlebu surga. Setuju mboten ibu? Nah, tergantung gitu. Bojone kaya mrepot nggih mboten. Gitu. Tergantung suaminya seperti apa. Pramila Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah swarga nurut neraka katut itu benar? Itu dos pundi? Bagaimana kita memahami bagaimana kalimat tersebut? Bagaimana simbah-simbah rumiyin menika menyusun filosofi kata-kata swarga nurut neraka katut tanpa benar. Tapi sebelum kita menyelami memahami kalimat itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Menika hadisipun nomor 300 menika saking sahabat Al-Husain nami lengkapipun Al-Husain bin Mihsan. Bilih bulihipun Husain bin Mihsan menika nate sowan kalian Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW al-hajat pada suatu keperluan. Ada zaujil anti. Lajeng Rasulullah menika taklek dumateng bibihipun Husain bin Mihsan. Rasulullah taklek dumateng bibihipun bulihipun Husain bin Mihsan. Pertanyaan Rasulullah, ada zaujin anti, apakah engkau sudah bersuami? Sak tenane kowe duwe bojo apa durung? Lajeng dijawab kalian bibihipun bulihipun Husain bin Mihsan, qala na'am. Na'am menika alas menapa? Ya, minimal bahasa Arab ya ngertosin na'am lela gitu. Waktu tadi bahasa Inggris ngerti minggu sekali. Oh, ini malah ya ngerti bahasa Arab bahasa Inggris lumayan. Terakhir kamu dia seluruh na'am lela. Qal lajeng Rasulullah tarafle kaifa antilahu, bagaimana sikapmu antilahu. Lahu menikah kembali domirku kembali pada suaminya. Sak tenane nek jenengan duwe bojo, nek kowe ndek garwa, apa sing wis kok lakoni? Gampangane ngene. Kala lajeng dipun jawab kalian bibihipun Husain bin Mihsan, ma'alu ila ma'ajastu anhu. Ya Rasulullah, saya akan berusaha semaksimal mungkin melayani suamiku semampuku. Illa ma'ajastu anhu, kecuali ada hal-hal yang aku tidak mampu. Ibu-ibu Musa jawab, aku akan berusaha melayani suamiku semampuku, total. Kejawi kalau betul mampu. Lajeng Rasulullah saja mulai fangduri aina anti minhu, perhatikanlah hubunganmu dengan suamimu, karena sungguhnya fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi jannatuki, surgamu, wa naruki, ataupun suamimu bisa menjadi nerakamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita hadis menika mirip boten kalian filosofi swarga nurut neraka katut kalau hampir sama nih beda, serupa tapi tak sama. Sekilas mirip, tapi kalau kita dalami lebih lanjut
jakut itu ada beberapa perbedaan. Wonten perbedaanipun antaranipun filosofi swarga neraka kalian hadisipun Rasulullah. Perbedaanipun apa? Perbedaanipun adalah ketika swarga neraka itu dipahami secara harfiah, menika maknanipun pasrah bongkokan. Pokoke nek manut sing lanang, apapun yang terjadi kuwi mesti mlebu surga. Nek ra manut sing kakung kuwi mlebu neraka. Menika pemaknaan secara harfiah. Pasrah bongkokan dinipun. Ning ndak nggih mungkin Rasulullah SAW menika nabi yang diutus oleh Allah ila wahyu yuha, kecuali apa yang dia sampaikan itu adalah wahyu dari Allah, memberikan ajaran bahwa saja seburuk-buruknya suami ketika dimanuti oleh istri, istrinya manut pasti istrinya masuk surga. Padahal sing kakung menika prilakune gambare maksiat. Sebalikpun, apakah seburuk-buruk istri kalau tidak manut suami pasti masuk neraka? Apakah semacam itu ajaran dalam Islam? Dan terjadipun kupas, tidak yo sing lanang ki nek dinut tenanan bisa menjadikan istri masuk surga. Apakah semacam itu konsepnya? Lajeng kalian nikah firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil debu, debu menengah gede sebenarnya rakyat atau bisa dilihat hanya menggunakan mikroskop yang super. Itu sekecil apapun yang dia lakukan sebuah kebaikan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan ketika dia berbuat keburukan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan. Mereka ini dewe-dewe apa maknanya tersebut, masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan. Apapun ikan kula panjenengan lampahi tentunya mereka sedaya bakal dipun pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti misal menawi sing cetri menika mboten salat, kinten-kinten sing mempertanggungjawabkan perbuatan istri ketika dia tidak salat menika sinten? Istri atau suami? Suami juga ya. Kita suami kira-kira mboten mempertanggungjawabkan mboten? Nggih. Tergantung kira-kira suamine pun miliki pun derek. Lali kok udah dino. Tergantung suaminya sudah mengingatkan belum ketika istrinya tidak melaksanakan sholat. Kalau suami sudah mengingatkan tapi istri menikah kok kotor, boten purun ngapain sholat, menikah kinten-kinten ditanggung kalian sinten istri sing putri. Apalagi sing kaku pakai bu sholat. Ini kebiasaan pulang Rajab itu biasanya pun para pembalik, para ustad dongeng bagaimana kaitan kalian kewajiban sholat Isra Mi'raj gitu. Wonten Isra Mi'raj tanggal 7 Rajab insyaallah ya. Nah, lek kakak sampai ngemoti pun sholat kok sing putri montok ben purun ngapain sholat sing kakak pun berkewajiban. Amati pun ngemoti. Lajeng apa makna dari hadis tadi? Sesungguhnya fa inna ma wajadnahu wa naruhi, sesungguhnya suami adalah surgamu atau nerakamu. Apa maksudnya? Enggak dipun jelasaken wonten hadis sanesipun. Wonten hadis sanesipun ugi hadis riwayat Imam Ahmad saking sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf menika salah satu sahabat Rasulullah sing sugih lebih sugih tenan. Wis tempat itu wis balungnya pun ditakdirkan sebagai orang yang kaya raya. Bahkan ketika dia pikir miskin, tumbas kurma bosok aku tak
ibadah tolong aku samar nek gondaku akeh untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dan bingung kebarulah ya pun borong kurma-kurma sing bosok tahu dilalah kebarulah menika ada suatu penyakit di daerah Timur Tengah sana itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan menggunakan kurma yang sudah busuk. Lajeng wonten satunggaling raja menika borong kurmane Abdurrahman bin Auf bin Tumbas matikel berlipat ganda. Ketika dia beli katakanlah 100 ditumbas 1 juta. Bandare tambah sugih itu Abdurrahman bin Auf itu kawan bayarnya sugih betul. Berkata Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza sholaitul mar'ah," jika seorang wanita sholaitul mar'ah khamsaha, sholat 5 waktu. Kalau ibu nalika yang setrika sampun sampai sholat gansal wedal, wa shamat syahraha, rutin siang Ramadan. Ramadan tahun ini tanggal kita di 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Membuat sarang-sarang menyang tanggal 1 Maret menikah sama batas keputusan Oke Muhammadiyah. Insya Allah tanggal 1 Maret itu dimulai puasa Ramadan dan 1 Syawalnya juga tanggal 30 akhir Maret 30 Maret. Insya Allah kemudian sampai di mulai bersolat sarana nanti kok piantun setrika rutin lampai siang Ramadan wa hafidhat farjuha yang setrika kurun jadi kehormatanipun menjaga kemaluannya wa ata'at zaujaha menaati suaminya ilaha dikatakan pada wanita itu udkhul jannah masuklah engkau para wanita min ayyi abwabil jannah di sini dari pintu surga dimanapun yang kau sukai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nalika yang tersebut lampai bulan perkawis kau sekawan dan sholat gansal wedal, rutin lampai sholat gansal wedal, rutin siang Ramadan, sakit jadi kehormatan timur kalian putus kalian sing katung menika udkhul jannah min ay abwabil jannati syita, masuklah kamu di pintu surga manapun yang engkau suka. Menika wonten kata jamak abwab menika jamakipun sing babun atau lawan jamakipun abwab. Kenapa abwab? Karena pintu surga itu ada 8. Ini kok kata kalau saking itu pun mau sing diremeni 1 dan 2 rutin menjaga sholat, rutin melakukan siang Ramadan dengan abdu minallah. Yang ketiga dan yang keempat menjaga kehormatan taat kepada suami abdu minannas. Jika Allah segala kalian abdu minallah, jika Allah tiga kalian sekalian abdu minannas, berbuat baik dalam Allah, hubungannya dengan Allah adalah abdu minallah, abdu minannas, hubungan baik dengan manusia, apalagi istri kepada suami. Maka hadis ingkang awal kan aku melakukan kalau disampaikan bahwa suamimu adalah surgamu atau suamimu adalah nerakamu. Maksudnya jika istri menaati suami maka akan masuk surga dengan hal kebaikan. Sebaliknya kalau istri tidak menaati suami dengan kebaikan maka akan menyebabkan dia masuk neraka. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian apakah kepatuhan istri kepada suami menika sifatipun mutlak tanpa syarat? Itu ada sebuah pertanyaan. Nalika sing setri menika
diperintahkan suami pada istri. Nah, kalau yang diperintahkan suami adalah kebaikan, maka hendaklah istri patuh. Kecuali pun yang diperintahkan suami melakukan sebuah hal yang bertentangan dengan syariat, juga bisa dipatuhi. Berarti kira-kira apa betul-betul setia kamu? Apa kita berat? Bapak Ibu jamaah rahimahullah, wonten tunggal hadis menika Rasulullah SAW paling pangandikan, la ta'ati fi maksiati innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La ta'atu fi maksiat, tidak ada ketaatan ke dalam maksiat, innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Taat memandang yang sepuh, taat memandang suami, mereka hanya pada hal yang ma'ruf. Al-ma'ruf juga ataupun kesayangan kebaikan. Tidak boleh taat dalam maksiat, bolehnya hanya taat dalam kebaikan. Contoh dalam kebaikan itu apa? Contohnya pun ngaji, bu, ini malam Selasa, bertarik, sodali, itu ngaji cara bini. Itu kita dengar kalau bapak SNAN bilang lain betul. Bapak, amarti mereka kalau kesayangan kebaikan, itu hendaklah kita taati. Gitu, bu, kain kelambingin itu bayi. Mereka termasuk kesayangan betul. Sayangan. Sayangan kelambingin kecil juga. Gitu, bu, kelambingin disetrika. Kesayangan. Bu, gelasnya kiri-kiri, dorongnya biasai. Kesayangan gitu. Bu, kan mau bacain nangis berarti Indo ditenangi saya. Itu berarti bapak lebih bantu ibu. Orang ini misalnya ngakon gitu. Berarti kita sebagai suami itu diperintahkan untuk membantu istri. Ibu-ibu itu apa-apa tangke paling gasek, apa-apa dilakoni. Yang elek ibu ini tak apa kuwi gaweane ditandangi ning tutuki ora Meneng. Oke, lanjut sanesipun ingkang boten sae menika nyuwun apa? Tidak paling itu sing gampang real ning cok dilampahi cok dikondo bapak-bapak. Bu, tolong tukoke ujul. Nah, contoh tinggal kira-kira berapa itu Bu? Dan kita lontar je Muhammadiyah menika, Muhammadiyah itu sama dalam fatwa bila ujul rokok menika haram. Itu nanti kalau Muhammadiyah ini ya tasik kata situ dalam Muhammadiyah termasuk guru-guru menika. Itu alhamdulillah kampus tidak ada satu guru yang merokok, enggak ada. Amat seperti polkir tertentu. Dan ya jadi kira-kira nek udun dan apa? Kira-kira nek mau udun kita mau coba bismillah baru coba. Bismillah. Kalau nggak tahu itu mau coba arah udun untuk mau coba bismillah. Sedang berkali. Jadi ibu ngetes badan. Kira-kira nek bapak-bapak sing udun gitu. Kira-kira tempat favorit bapak-bapak nek udun kira-kira nek udun jauh. Kamar mandi. Ternyata kok jajan. Kira-kira udun di WC kira-kira mau tak sebelah badan. Buatan. Orang mungkin gitu, orang mungkin. Nek nggak ya nanti semua ibu-ibu tiang gampangan lah. Dahar orang dong pisang di WC, enak betul. Buatnya itu namanya pisang mereka bergizi, pisang mereka bergizi gitu. Tak jadi cocok ya kelop, bes tutup di WC gitu buat lagi. Bukti-bukti sih kami. Peraturan ke 30 lagi ke negara Toba. Mereka contoh perintah suami pada istri. Orang boleh
perintah suami pada istri yang kurang baik, ingkang kirang sae, ingkang istri tidak untuk menaatinya. Contohipun apa? Bu, dibuka auratnya, buka jilbabnya, nek kondangan kelas 1 Jilbab. budung. Juga amargi buat segede, wonten bapak-bapak mereka orang Arab, bujuk-bujuk, ayu, rambutnya rapi, malah ditutup, tutupi, tidak ada rasa cemburu naudzubillah. Padahal kecantikan istri itu adalah milik siapa? Suami. Milik suami. Dan buat sekedar kadang kalau sekolah wale, ibu-ibu nek kondangan itu masya Allah kan itu macam mangkok-mangkok, kudunge, jilbabe, rasukane, tase, sepatunya kudu senaga. Biasanya mama ngangkel Daster. terus dicatat lagi boleh digo catat lagi. Itu gak peniti bolong mulai. Yang kedua hotel lapar kemana lagi, bahasa Bali di rumah panggung BPO balsem. Kalau bilang gitu, Niko adalah taat pada suami yang tidak pada kebaikan, maka kita sebagai seorang istri tidak diperintahkan untuk menaatinya. Niko kaitan istri kepada suami. Sekarang adalah kita mau bahas istri pada suami tersalin mengadil akan tasya modal jam itu juga besar tasya modal. Kita bahas sekarang ngomongin suami kepada istri tersalin adil. Bagaimana istri mempunyai kewajiban menaati suami dalam kebaikan, maka Sengatu sebagai suami juga mempunyai kewajiban pada istri, yang mana dimana ketika itu ditunaikan akan menyebabkan suami bisa masuk surga, dan jika tidak ditunaikan bisa menyebabkan menyeret suami kepada neraka. Dan kalau adil apa benar? Adil. Dan itulah indahnya Islam. Islam itu tidak hanya memperhatikan kewajiban istri kepada suami, tapi Islam proporsinya adil. Bagaimana suami itu memperlakukan istri juga dibahas dalam Islam. Islam itu kafah. Dalam puluh visi masalah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Dalam ayat Al-Maidah ayat itu ada al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini sempurnakan agama yang paling sempurna, agama yang paling sempurna Islam. Mulai panjenengan sudah yakin itu. Apalagi saking bangun tidur, alhamdulillah di ayat pada mata yang mulai rusuh, sampai kerja, sampai berpolitik, sampai serampung dan tidur lagi sedaya orang Islam. Itu mulai banyak kita yakin itu. Alhamdulillah, kewajiban istri dan kewajiban suami semuanya dibahas, diajarkan dalam ajaran Islam supaya tidak timpang, supaya tidak pilih kasih, supaya tidak menganak emaskan, supaya tidak menganak tirikan. Amargi sedaya porsi pun porsi dados suami, porsi dados istri. Kalau kewajiban istri adalah menaati suami dalam kebaikan, terus kewajiban suami kita nopo. Kewajiban suami yang pertama adalah mendidik istri. Kewajiban suami yang pertama adalah mendidik. Suami itu mempunyai kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu terjadi akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha linnafsi bimahril madkur halal. Telah aku terima nikahnya bulan bin bulan. Nalika sampun akad semacam itu, maka menyebabkan kewajiban suami terhadap istri itu ada ikatan yang dinamakan dalam Al-Quran mithaqon ghalidho.
sakon goli-goli itu menawi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetap kekangelan. Amargi frase bahasa itu kadang-kadang ketika diterjemahkan dengan bahasa lain kok kurang pas. Contoh ini so tumbuh pengawasan itu Ustaz bin Jayanto sering ngayu Yogyakarta kok diaturakan kaitan kalian bahasa itu kadang-kadang ketika diterjemahkan ke bahasa yang lain itu sok rasanya sok gitu. Contoh itu puisi ini Khairul Anwar, aku ini binatang jalan. Bahasa Indonesia kita api tidak diterjemahkan bahasa Jawa aku ini segawon. Ayo rakyatnya nanti betul. Padahal lagi misalkan Goliwer itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada beberapa penafsiran tapi kurang pas. Tapi yang paling mendekati adalah perjanjian yang kuat, perjanjian yang berat. Kira-kira sengarai berat apa yang ditentukan awal teman-teman itu yang menjadikan berat adalah kewajiban suami dalam istri. Tidak hanya sekedar tanda tangan, boten. Tapi tanda tangan ngajeni takau, ngajeni penyuluh kau alun-alun rampung. Tanda tangan, perkiraan buku nikah si warnane hijau kali coklat. Itu kali tanda tangan kalau boleh 5 menit rampung. Ini paling penting untuk terus pundi apa yang akan diperhatikan setelah tanda tangan itu. Bukan hanya urusan 5 menit, anak seumur hidup. Enggak, sing sok tak pesene debaten bocah-bocah. Nek pasangan hidup kita ojo salawase urip ojo ngasih kleru. Kasih kleru pemilih. Kalau bicara orang-orang yang bertakwa, salah satu kewajiban suami pada istri adalah mendidiknya. Kata sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa surat At-Tahrim ayat 6 ayat 6 berapa ayat terakhir bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz shiddatun la ya'suna ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun." Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Keluarga benar kalau beranak buju, pasangan hidup, nah sakit api neraka. Mereka jembatan bapak-bapak dan kewajiban harus menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Cara itu terus pundi? Cara pun diturut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat At-Tabari dalam tafsirnya menika mengumumkan alimhum wa adibuhum. Alimhum, ajarilah anakmu, ajarilah istrimu, wa adibuhum, dan didiklah keluargamu. Menika kewajiban bapak, kewajiban suami untuk mengajar
wonten hadisanipun istri pukulah ketika usia 10 tahun. Mereka menurut pusat Adi Hidayat juga akanipun pukul ngeplak. Mereka tidak sekedar pukul, betul. Dan pusat Adi Hidayat dalam menafsirkan hadis ini luas sekali, cerdas sekali beliau. Dan meskipun istri mereka bisa diartikan nolongi anggone jajan. Contoh jajannya biasanya paling 10.000 setiap hari. Ini kalau bicara belum sholat, rasa sakoni. Kalau sakoni saya tidak perlu rasa sakoni berbudaya kapok. Lewis belum melakukan sholat, kembalikan haknya. Selama ini diberikan paketan pulsa, orang perlu memakai sholat, masa itu pakai paketan pulsa. Itu termasuk idrik. Terus pusat Hidayat luar biasa dalam menafsirkan ayat ini. Itu perintah. Gitu. Wonten mulai perintah suami terhadap istri. Rahimallahu rajulan qaman minal lail. Allah merahmati seorang laki-laki qaman minal lail. Nalika bangun di malam hari. Kira-kira nak hadis menika qaman minal lail bangun di malam hari kira-kira napa gitu. Sholat atau pipis bersedek dulu tunggu atau pipis pasoli lalu laki-laki tersebut sholat wa aiqadha imra'atu kemudian dia membangunkan istrinya fa in abad nadhara fi wajhil ma nek istrine boten kurang lomo boten kurang tidak mau bangun nadhaha fi wajhil ma nyiprati dibersihkan dengan air di mana di wajahnya orang terus bikin batu ember itu benar ujungnya karena batu kodomo terus disukin batu ember. Rahimahullah sekalipun Allah juga memberikan rahmat kepada siapa imra'atan seorang perempuan qamat minal lail seorang istri yang mau bangun di malam hari sholat wa aiqadha zaujaha dia sholat kemudian dia membangunkan suaminya fa in aba nalika bapak ira perungu nadhahat fi wajhil ma ugi dipun pergi air. Hubungan suami istri yang sangat romantis sekali. Ini yang bisa menyebabkan hubungan pasangan suami istri sehidup sesurga. Luar biasa. Ini mereka nalika sholat sunnah ya, sholat tahajud enggak banyak berpuluh-puluh selama itu tahajud betul menopok amarki namun sunnah. Dan nalika subuh kalau bersolat wajib sebaiknya diusahakan dibeksa. Ini enten loh. Kalau kita nanti kerungu cerita seorang ibu itu dibangunkan sholat oleh suaminya ini angel. Karena tidak beri 1.000 belum tadi. Itu enten itu. Dan juga di kerongnya juga beri gitu untuk orang belum tadi. Tidak beri 1.000 belum tadi. Itu enten itu. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini kok mereka terus seperti anggenipun adibuhum mendidik keluarga wa alimuhum mengajari keluarga dan terus kewajibanipun suami. Ini kok anaknya kita sebagai seorang laki-laki anggenipun didik keluarga, didik putra, didik bojo, menika anggenipun didik istri. Itu yang kita lakukan pertama kali adalah kita didik diri kita sendiri dulu. Anfusakum ayatlah kata itu diri sendiri, setelah diri sendiri baru ahlikum dan keluarga. Makin apa? Sebelum kita bisa mendidik diri sendiri, nggak mungkin kita akan bisa mendidik pasangan kita. Terlalu bulanan HP, bisa ini sementara bapaknya sudah HP. Kira-kira saya putih, harus betul itu. Buatan. Bapaknya mungkin jangan koni bisa ujar, bisa Ngelakoni. Lalu istri itu akan kepada suami ketika suami itu bisa memberikan contoh. Istri akan mana pada suami ketika suami itu bisa menjadi teladan. Jika akan istri sholat, bu sholat
rumah tangga itu nalika wonten talak, wonten cerai, yang mencerai itu sinten? Sing kakung. Gitu, sing kakung. Ini saat ini buat sekedar wonten ibu-ibu mereka sadar sing kakung dengan tapokan doa. Apa kau biar pun rumah bayaran dulu oke sing kakung. Tidak sedikit sekarang kasus perceraian di Indonesia itu luar biasa akhir-akhir ini loh. Kata-kata sampai pisah hubungan suami istri. Padahal iblis itu ketika dia memerintahkan pasukannya di atas lautan, kerajaan iblis ada lautan. Itu ketika memerintahkan pasukannya itu paling seneng iblis menika nalika nggodha menungso menika nalika pasangan hidup beberapa itu sudah pisah. Itu dikasih penghargaan anggota yang luar biasa. Ketika mengatas kalau pasangan suami istri sudah menggapai mahligai pernikahan rumah tangga jangan sampai cerai. Fenomena istri melangkang suami kita cerai dengan sombongnya, no, kebanyakan kenapa muncul? Ya, bukan sekedar amargi karena suami-suami yang tidak menunaikan kewajibannya. Salah satunya tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Wong lanang yang pelit, lanang itu Prabu Blojo sing putri, gitu. Kenyataannya pada semacam itu. Dia kadang begitu, nah, terus putih, terus berapakah nafkah suami pada istri? Miturut Al-Quran, walahunna mithlu alladzi 'alaina bil ma'ruf, surat Al-Baqarah ayat 5 para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Kita terus putih sing kakung saged nafkahi sing putri semampunya. Soalipun terus putih sing putri menika bisa minta dan diambil jalan tengah. Sing kakung mamune pinter terjaluk sing putri pinter diambil jalan tengah. Nek biasanya sing kakung lah nek iso sak mamune sing dibayani sing putri sak cukupe bakal ra tau cukup. Contoh ketika katakanlah suami gajinya 100.000 jangan diminta semua. Katakanlah untuk istri 900, sing kakung yo ditinggali 100. Nek istilah wong Jawa ki duit temen itu dicatat. Regane wong lanang iki sak ganteng-gantenge sak bagus-baguse nek rakyat duit iku nyanyi. Kasih segera. Saya tuh Ramlo nek tak si bandane sak iki sak juta jadi sikon sedoyo. Nek wong lanang nanti kan betul saya tuh nyanyi ning bahasa Inggris. Itu saya ini pun betul ini kecuali pun sing kakak mengatas perhitungan kalian sing setri menurut perhitungan kalian anak buju sampun jam itu langsung selalu bakal saya 19.22 pun cocok 3 menit. Oke sekali apa yang pernah saya katakan mungkin manfaat saya sebut terus pembeli bermanfaat